creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 13 November 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dengan tegas melarang pemain timnas U19 tampil di pertandingan tidak resmi atau dikenal tarkam antar kampung. Hal itu diungkapkan Iryawan menanggapi fenomena tarkam yang belakangan ini ramai menjadi pilihan pemain di tengah kekosongan kompetisi saat pandemi. Sedangkan untuk pemain di luar timnas U19, PSSI tidak melarang untuk mengikuti turnamen singkat yang biasa dibayar per pertandingan itu. Muhammad Iryawan selaku Ketua Umum PSSI pun menegaskan, khusus pemain yang terlibat di timnas U19 tidak diizinkan ikut pertandingan yang tidak resmi dari PSSI atau tarkam. Terhadap fenomena tersebut, PSSI hanya berpesan kepada pemain yang terlibat supaya tidak sampai cedera. Langkah PSSI ini dinilai sangat tepat dan membuktikan bahwa Indonesia sangat siap menghadapi kompetisi internasional tahun depan. Dan yang pasti Iwan Bule tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi dengan para pemain timnas U19 Indonesia, mengingat Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 sudah semakin dekat. Pemain keturunan Indonesia Belanda J.Itses buka suara soal kesempatannya bergabung dengan timnas Indonesia. Terkait dengan jika nantinya datang tawaran membela timnas Indonesia, pemain 20 tahun ini belum mau mengeluarkan spekulasi apapun. Menurutnya hal itu akan menjadi pilihan yang sulit. Tapi pemain keturunan tidak hanya J.Itses saja. Masih banyak yang lebih menyajikan untuk bermain di timnas Indonesia pastinya. Saat diwawancara oleh salah satu media, J.Itses pun mengatakan, "Aku nggak berani mengatakannya. Kalau itu terjadi, itu keputusan yang sulit karena aku juga nggak tahu apakah aku harus punya paspor Indonesia. Mungkin suatu saat nanti. Jadi ya, aku nggak tahu gimana timnas Indonesia sekarang. Aku pikir bisa menjadi tim yang bagus juga jika ada pemain keturunan. Jadi dari sini aku ingin ke Eredivisie, bermain lebih baik lagi di sana dan setelah itu mencari tahu levelku ada di mana." Kalau kita berandai-andai, secara tidak langsung J.Itses ini menomorduakan dan jual mahal untuk membela timnas Indonesia. Dan sang pemain kemungkinan lebih memilih menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Belanda yang lebih menjanjikan untuk karir ke depannya. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memiliki sejumlah terobosan untuk memajukan prestasi sepak bola tanah air. Salah satunya dengan menitipkan sejumlah pemain tim nasional Indonesia kelompok umur ke berbagai klub luar negeri khususnya Eropa. Nantinya masing-masing satu pemain akan dititipkan di satu klub Eropa. Harapannya dengan begitu si pemain menjadi mandiri dan memahami betul gaya sepak bola Eropa. Indra Safri menjadikan mantan anak asuhnya di timnas Indonesia U19 dan U22 Egy Maulana Fikri sebagai contoh. Sejak pertengahan 2018, Egy Maulana Fikri berguru di klub kasta tertinggi di Liga Polandia Legia Gdańsk. Di sana, Egy Maulana Fikri tidak hanya dituntut meningkatkan skill olah bolanya,
namun juga wajib bisa berbahasa Inggris. Terbukti di SEA Games 2019, Egy Maulana Fikri yang baru berusia 19 tahun sudah menjadi winger andalan timnas Indonesia U22. Indra Safri pun mengatakan, kami tidak lagi mengirimkan satu tim ke luar negeri, tapi menitipkan 1 atau 2 pemain di setiap klub yang ada di luar negeri. Kalau ramai-ramai, maka mereka akan komunikasi dengan bahasa Indonesia. Mungkin kadang-kadang makan makanan Indonesia juga. Tapi kalau sendiri, mereka akan dipaksa untuk bisa belajar gaya hidup sepak bola Eropa. Tentunya ini merupakan cara cerdas dan masuk akal. Akan tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Semua tergantung dari diri sang pemain yang bersangkutan. Jika pemain tersebut tidak benar-benar maksimal saat memperkuat klub Eropa seperti yang diutarakan oleh Coach Indra Safri, hasilnya akan seperti terdahulunya yang sekarang lebih memilih menjadi artis selebritis nasional. Lebih tepatnya cara tersebut akan sia-sia dan tidak ada impact pada kemajuan timnas Indonesia. Akan tetapi bila pemain mempunyai keinginan besar untuk benar-benar berkembang menjadi pemain hebat, harusnya pemain yang memperkuat klub Eropa saat direkomendasikan oleh PSSI bisa meniru metode latihan pemain-pemain hebat di dunia. Sebagai contohnya yaitu Cristiano Ronaldo. Ronaldo membuktikannya dengan menambah porsi latihannya sendiri. Di awal karirnya, Ronaldo selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir saat berlatih dengan klub yang ia bela. Oke, sampai di sini dulu Football Lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye.